Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pertemuan malam ini kita akan membahas materi kelima ya, yaitu tentang perekonomian terbuka. Nah, perekonomian terbuka ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama yaitu tentang perdagangan internasional dan yang kedua adalah arus investasi internasional. Saya akan coba bahas sesuai dengan materi yang sudah saya share ya di LMS. Ya, oke, ini ya. Nah, jadi saya sambil mengizinkan ini ya, yang baru masuk. Baik. Nah, jadi untuk perekonomian terbuka itu kita akan membahas tentang dua hal yang tadi, yaitu terkait dengan perdagangan internasional dan juga arus modal internasional. Nah, untuk baik, ini udah nampak ya, ininya apa? Share screen-nya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, jadi ketika kita bertanya apa sih yang dimaksud dengan perekonomian terbuka, nah berarti di dalamnya ada aktivitas tambahan dari luar negeri. Jadi bisa jadi ya suatu negara melakukan pengeluaran lebih banyak ketimbang produksi sendiri dari dalam negerinya. Yaitu dengan cara apa? Meminjam dari luar negeri masuk ke dalam negerinya. Nah, demikian pula dia bisa melakukan pengeluaran lebih kecil daripada total produksinya dengan memberikan pinjaman kepada negara lain. Nah, seperti itu. Nah, itulah internasional. Jadi ada interaksi di dalamnya. Nah, kemudian sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang pendapatan nasional. Nah, di sini kita akan membahas tentang perekonomian terbuka. Nah, berarti di dalamnya juga ada interaksi tambahan. Yaitu apa? Yaitu adanya net ekspor impor. Jadi kalau tertutup hanya Y sama dengan konsumsi ditambah dengan investasi ditambah dengan government expenditure. Nah, sekarang ditambah dengan net ekspor impor atau NX. Ya. Nah, net ekspor impor itu adalah ekspor dikurangi dengan impornya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang investasi asing dan neraca perdagangan lebih spesifiknya, lebih mendalam lagi. Nah, mulai dari identitas pendapatan nasional, yaitu Y sama dengan C, I, G, N, X. Nah, kemudian kita coba di aljabarkan ya, dipindahkan dari C, G-nya itu konsumsi dan government expenditure-nya itu ke sebelah kiri. Jadi asalnya nilainya positif menjadi negatif gitu ya. Y minus C minus G sama dengan I ditambah dengan NX. Nah, akan menjadi apa? Y pendapatan dikurangi dengan konsumsi dan belanja itu artinya tabungan. Nah, dalam hal ini adalah tabungan nasional. Sama dengan apa? Investasi ditambah dengan net ekspor impor. Jadi saving, nih persamaan yang baru, saving sama dengan atau tabungan sama dengan investasi ditambah dengan NX. Atau misalkan I-nya dipindah lagi ke kiri, darinya tandanya positif menjadi negatif. Saving dikurangi investasi sama dengan apa? Net ekspor impor gitu ya. Nah, ini ya. Jadi investasi asing net sama dengan neraca perdagangan atau trade balance. Nah, kemudian setelah tadi ya disubstitusikan, dialjabarkan, nah berarti net ekspor impor sama dengan output dikurangi jumlah dari pengeluaran domestik, yaitu konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah atau government expenditure. Nah, jika output melebihi pengeluaran domestik, kita mengekspor selisihnya, yaitu terjadinya ekspor net yang positif. Nah, jika outputnya kurang,
dari pengeluaran domestik, maka kita mengimpor selisihnya. Berarti net ekspornya negatif ya. Kita lebih banyak impor. Kemudian di sini terjadi yang disebut dengan arus modal neto dengan neraca perdagangan. Tadi ya, S minus I sama dengan NX. Nah, jika S minus I dan NX-nya positif, sama-sama nilainya positif, berarti terjadi apa tadi? Perdagangan yang surplus atau trade surplus. Ya, berarti ekspornya lebih besar daripada impor. Nah, bagaimana kalau misalkan negatif? Saving dikurangi investasi dan NX-nya negatif, sama-sama negatif kedua ruas ini. Nah, berarti ada defisit perdagangan atau trade deficit. Ya. Nah, kalau misalkan dua-duanya 0, berarti ada balance trade, ada keseimbangan antara nilai ekspor maupun impor. Neraca perdagangan bilateral, jadi ada interaksinya perdagangan antara dua negara, itu ada neracanya, ada ada timbangannya. Nah, misalkan berapa sih yang diekspor ke suatu negara dan berapa yang diimpor ke dalam negara tersebut. Nah, ini bisa dibandingkan antara satu negara dengan negara yang lain. Misalkan di sini Amerika Serikat dengan Cina gitu ya. Berapa sih lebih banyak ekspornya atau impornya? Nah, di sini dikasih contoh yang cuma satu-satu ya, tapi neraca perdagangan impor dan ekspor itu atau perdagangan internasional itu agregat. Jadi jumlah secara keseluruhan ya, baik itu perdagangan dilakukan oleh swasta, oleh misalkan badan usaha milik negara dan individu. Gitu. Nah, kemudian kita berbicara tentang mobilitas modal. Ini akan sangat terkait yang namanya dengan tingkat bunga. Kenapa? Karena investasi itu apa? Pertimbangannya adalah dengan interest rate, dengan bunga. Kenapa demikian? Kita melihat bahwa seseorang individu saja itu ketika dia ingin menginvestasikan uangnya, dia akan mempertimbangkan berapa sih return yang bisa dia dapatkan dibanding dengan bunga yang akan dia dapatkan ketika dia menyimpan uangnya di bank. Nah, berarti ada pertimbangan ya investasi itu terhadap interest rate. Nah, demikian pula apalagi sebuah negara ya, sebuah negara itu akan mempertimbangkan interest rate dari negara yang ditujunya, gitu. Dinotasikannya dengan R ya, interest rate. Nah, kemudian dia akan melakukan investasi ketika misalkan nilainya lebih besar, interest rate-nya lebih besar. Nah, ini hubungan-hubungan yang ini ya, modeling dari persamaan yang sebelumnya sempat kita bahas, bahwa output perekonomian itu ditentukan oleh faktor-faktor produksi dan fungsi produksinya, yaitu apa? Faktor produksi, kapital, dan labor. Ya. Terus konsumsi itu ditentukan dengan apa? Dengan pendapatan, dikurangi dengan teksnya, pendapatan dan teksnya. Jadi kita dapat mengkonsumsi itu ketika setelah pendapatan dikurangi teksnya, berarti disebutnya disposable income. Nah, tadi investasi pun sangat ditentukan oleh yang namanya interest rate real atau bunga real gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ngelihat berapa sih bunga di Indonesia nih? Di Indonesia bunganya itu kalau kita nabung sekitar 12% per tahun rata-rata ya. Nah, berarti per bulannya itu adalah berapa persen? Per bulannya adalah 1%. Nah, di luar negeri itu berapa kalau kita menabung? Misalkan di Australia itu sangat kecil ya, 0,3% misalkan paling tinggi bunganya dalam 1 bulan. Jadi mereka akan bisa menginvestasikan lebih bagus di Indonesia lah. Interest rate-nya aja lebih besar. Jadi kemungkinan investasi itu balik akan lebih besar lagi gitu. Kalau di negara-negara yang berkembang ya, seperti Indonesia misalnya yang menawarkan interest rate lebih besar. Nah, jadi dan di bawah itu ada
persamaan yang tadi sudah direkayasa ya, bahwa net export import itu adalah fungsi dari saving atau tabungan dikurangi dengan investasi. Dan ini investasi itu sangat dipengaruhi dengan interest rate. Nah, bagaimana pemerintah mempengaruhi kebijakan neraca perdagangan? Jadi kita dapat mengatakan posisi perdagangan itu balance jika tingkat bunga dunia investasi sama dengan tabungan, sehingga nilai net ekspor impornya adalah 0. Jadi kan tadi S minus I sama dengan net ekspor impor. Jadi ketika net ekspor impornya 0, berarti di situ investasi sama dengan savingnya, gitu ya. Itu otomatis. Nah, kita sekarang coba membahas sedikit tentang yang namanya model secara grafik hubungan antara saving dan investment dikaitkan dengan interest rate atau tingkat bunga real. Nah, di sini kalau kita lihat ada kurva yang downward sloping disebutnya. Jadi dia menurun, meluncur ke bawah, downward sloping, bentuknya busur ke bawah. Itu adalah kurva dari investasi. Kenapa menurun? Karena semakin besar interest rate, keinginan untuk berinvestasi itu, semakin besar R-nya, keinginan untuk berinvestasinya akan semakin kecil. Nah, demikian pula ketika misalkan sebaliknya, ketika interest rate-nya ini, R-nya itu semakin besar, semakin kecil nih, maka keinginan untuk berinvestasinya akan semakin besar, berada di sini, pada posisi yang ini yang saya tunjukkan. Artinya apa? Seperti halnya kita, kalau misalkan bunga tabungan lebih besar daripada proyeksi return dari investasi, kita lebih cenderung apa? Adalah ditabung. Kenapa? Satu, tidak beresiko. Yang kedua, kita bisa dapat penghasilan ya dari hasil tabungan itu, gitu, daripada misalkan beresiko dengan investasi. Nah, tapi ketika misalkan bunganya rendah, daripada rendah, lebih baik kita investasikan. Nah, jadi dia downward sloping ya. Ini harus dipahami nih, kenapa bentuknya seperti ini. Nah, kemudian S itu saving, itu lurus gitu ya, lurus ke bawah. Nah, ketika di perekonomian tertutup, R itu hanya menyeimbangkan tabungan dan investasi. Gitu. Jadi ketika R tertutup itu ya disitulah tepat gitu ya, investasi dan savingnya bertemu, dan di situ ditentukan nilai R-nya. Nah, tapi ketika di perekonomian terbuka, tingkat bunga ditentukan pasar keuangan dunia. Nah, selisih antara tabungan dan investasi menentukan neraca perdagangannya, NX-nya. Nah, di sini coba dilihat ya. Nah, ketika S-nya lebih besar daripada investasinya, maka terjadi apa? R berada di R apa? R bintang. Jadi lebih besar ya R tertutup daripada R tertutupnya. Maka terjadi apa di sini? Terjadi surplus perdagangan. Jadi ditutupi dengan yang namanya surplus perdagangan. Dan sebaliknya, ketika nilai dari tingkat bunga dunia berkurang nih dari R ke R bintang aksen, maka investasi I, ini saya tunjukkan dengan arah penunjuk ini, pointer ini, akan lebih besar daripada S-nya, ya kan? S-nya sebelah sini, I-nya berada di sini. Maka akan terjadi defisit perdagangan. NX-nya berada di sini. Gitu. Ya. Nah, bagaimana halnya ketika terjadi yang namanya
ekspansi fiskal domestik. Nah, berarti terjadi kenaikan belanja pemerintah atau penurunan pajak, gitu ya. Maka kurva tabungan akan bergerak ke kiri, ya, savingnya akan berkurang karena terjadi kenaikan belanja pemerintah. Terus pajak dikurangi, berarti savingnya akan berkurang kan, karena dia dikeluarkan umumnya. Nah, dengan berkurangnya saving, nah ini bergeser ya, disebutnya itu shifting. S ke S aksen, shifting ke belakang, gitu ya. Nah, ini akan menyebabkan apa? Terjadinya pengurangan tabungan nasional kan, menyebabkan defisit perdagangan. Di sini ada defisit perdagangan. NX-nya berada di sini. Nah, kenapa? Karena tadinya posisinya apa? Investasinya di sini, S-nya sekarang berada di sini. Ya kan? Karena dia shifting dari S ke sini. Jadi ada selisih di sini. Inilah defisit perdagangan. Nah, kemudian bagaimana halnya kalau misalkan yang bergeraknya adalah rate-nya. Jadi ekspansi fiskal luar negeri. Nah, ekspansi fiskal luar negeri ini akan mempengaruhi tabungan dengan meningkatnya tingkat bunga dunia. Nah, ini dari R1 bintang ke R2 bintang. Nah, maka yang terjadi apa? Dia kan naik R-nya dari sini ke sini. Ya kan? Nah, tadinya S-nya berada di sini. Kemudian apa? Investasinya jadi berada yang saya tunjukkan ini. Berada di sini. Nah, di sini kira-kira terjadi apa? NX-nya gimana? NX-nya surplus. Karena S-nya lebih besar daripada S-nya lebih besar daripada kalau ini diturunin, nah investasinya itu berada di sini titiknya. Jadi S-nya lebih besar daripada investasinya, maka terjadi surplus perdagangan. Nah, ini shifting R-nya ya, naik ke atas. Terjadi ekspansi fiskal. Nah, bagaimana halnya ketika yang terjadi itu adalah pergerakan kurva investasinya. Nah, ini ada, jadi skemanya semuanya bergerak, bisa dinamis ya, savingnya bisa bergerak, tingkat investasinya bisa bergerak, interest rate-nya bisa bergerak. Nah, ini shifting ke atas. Si kurva yang downward sloping itu agak bergeser, miring ke atas. Dari yang tadi IR1 ke IR2. Shifting condong ke atas ya, ke kanan gitu. Nah, ini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah investasi melebihi tabungan. Jadi investasinya kan bergerak ke atas nih. Ketika R-nya berada di sini, apa? Investasinya berada di sini, diturunin ke bawah ya. Investasi lebih besar daripada savingnya. Nah, berarti terjadi apa? Defisit perdagangan. Ya, ada defisit perdagangan. Yaitu simulasi dari perdagangan internasional. Nah, kemudian hal yang terkait dengan perdagangan internasional dan juga investasi itu kita mengenal yang namanya kurs atau exchange rate atau nilai tukar. Nah, nilai tukar itu penting ya untuk kita pahami karena kita melihat bahwa interaksi perdagangan internasional itu pasti akan melibatkan valuta asing, ya, dan transaksinya disebutnya trader ya, ada trader, tapi bukan trader yang sekarang ya, itu penipuan kalau yang sekarang ditangkap itu, karena itu tidak real, tidak sebenarnya gitu, bukan trading, bukan interaksi valuta asing, bukan jual beli mata uang, tapi itu penipuan. Gitu. Yang ini ya, influencernya udah pada ditangkap nih, karena dia menipu. Gitu. Nah, mekanismenya seperti apa? Mekanismenya adalah, jadi misalkan ada dua negara nih, misalkan Jepang dan Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat ini kan mengimpor barang-barang dari Jepang, misalkan elektronik, TV, berupa TV, radio, kemudian juga otomotif,
brand-brand Jepang ya. Maka untuk membayar impor barang dan jasa dan sekuritasnya dari Jepang, dia harus menawarkan dolarnya. Nah, dolarnya harus ditukar, dikonversikan ke dalam yen. Karena apa? Pasti Jepang ini mintanya yen dong, ya kan? Dia akan menjual akan menawarkan yang namanya dolarnya untuk ditukar dengan yen. Ditukar tuh, dia dapat sejumlah dengan nilai impor yang didapatkan oleh Amerika Serikat. Jadi barang-barangnya ke sini, dolarnya pindah ke Jepang dalam bentuk yen ya. Nah, berarti di sini yen apa? Terapresiasi, meningkat. Karena apa? Ada penawaran dari dolar gitu. Ada permintaan dari dolar sehingga yennya terapresiasi gitu, maksudnya dia dibeli gitu ya. Ada permintaan yen lebih banyak. Nah, sebaliknya ketika misalkan Jepang pun harus membeli yang namanya pesawat ini tempur dari Amerika Serikat, bahkan F-35, berapa gitu ya. Terus brand otomotif Amerika Serikat juga misalkan, terus brand-brand lainnya, maka Jepang juga harus membayar nih impor barang dan jasa tadi. Karena dia harus menawarkan yennya dijual, dibelilah, dimintalah sejumlah ditukar dengan sejumlah dolar, gitu ya. Ini kalau misalkan dolarnya lebih banyak, berarti nilai dolar secara akumulatif ya dia terapresiasi terhadap yennya. Misalkan lebih banyak nih nah, itulah interaksi mekanismenya ya, interaksi dari alas valuta asing. Nah, dalam valuta asing atau kurs ini dikenal dengan kurs nominal dan kurs real. Jadi kurs itu adalah harga mata uang ya. Dan nominal adalah harga relatif mata uang kedua negara. Misalkan kalau kita sering lihat tuh ya di daerah pasar tuh berapa nih dolar? Harga dolar sekarang 14.500 misalkan $1. Nah, itu berarti nilai nominalnya, kursnya adalah rupiah terhadap dolar itu, dolar terhadap rupiah 14.500. Harga $1. Gitu. Nah, beda dengan real. Nilai tukar realnya tuh berapa sih sebenarnya? Nah, itu akan dikonversikan secara apa? Secara real. Berapa sih daya beli terhadap barangnya gitu ya? Terhadap barang yang sama gitu. Nah, kalau ini kan kurs nominal ditentukan berapa nilainya. Nah, kurs real itu lebih ditentukan oleh harga barang nantinya. Ya. Nah, misalkan ini yang nominal nih. Ya, yang tadi saya sebutkan ya. Biasanya tertera tuh di bank, di money changer, itu berapa nilainya, harganya berapa. Nah, ini tadi saya singgung tentang apresiasi depresiasi. Jadi menentukan nilai suatu barang termasuk nilai kurs itu tergantung dari apa? Tetap ya cross. Kalau saya tuh sering kasih simbol jari di silangan, itu berarti tergantung dari supply dan demand. Kalau demand-nya lebih banyak, nah harganya akan meningkat gitu ya. Demand-nya nih lebih banyak, dia dari D dolar ke D dolar aksen. Demand-nya meningkat, maka kayaknya akan meningkat. Dari E0 ke E1 gitu ya. Kursnya akan meningkat. Kalau permintaannya banyak. Nah, sebaliknya dari sini kalau misalkan permintaannya turun ya nilainya pun akan turun dari E1 bisa balik lagi ke E0 gitu ya. Nah, berarti terdepresiasi. Kalau naik berarti terapresiasi. Nah, apa yang dimaksud dengan sekarang kurs real tadi yang saya sebutkan? Ini harga relatif barang-barang di antara dua negara. Nah, ini kan tentang yen dan ngejelim nih. Tapi saya ingin memberikan gambaran yang sangat mudah. Jadi gini, berapa yang kita bisa konsumsi dari $1 di Indonesia? Nah, seperti itulah. $1 berapa tadi? 14.500. Kita
kira-kira bisa makan dengan apa? Nasi, ayam masih bisa. Ayam sambal Nasi bisa. Padang 10 ribuan, Pak. Apa? Nasi Padang 10 ribuan bisa. Oh bisa, ya oke. Tapi $1 berarti lebih dari itu ya. Nasi Padang yang agak-agak sama ayam bisa, masih bisa sama dendeng lah. Tapi cuman berapa ini ya, berapa potong gitu. Nah tapi ketika kita bawa $1 tadi ke Amerika, kira-kira dapat apa? Dapat makan kayak tadi nggak? Nasi Padang? Enggak ya. Nasi Padang di Enggak. sana $5. Berarti apa? 5 kali lipatnya. Nah, rupiah itu berarti kalau dibandingkan sama ini, ya purchasing-nya di sana tuh lebih mahal. Kalau dibandingkan dengan apa yang bisa didapat dari $1 di Indonesia dengan di luar negeri. Itu di Amerika Serikatnya sendiri atau di mana gitu ya. Gitu. Tapi di negara-negara yang lebih miskin biasanya ya lebih rendah lagi gitu. Nah, itu kurs real gitu ya. Jadi dibandingkan dengan harga barang gitu. Kalau ini dibandingkan dengan harga mobil gitu ya. Kalau saya ngambil yang mudah aja dibandingkan dengan harga makanan yang bisa kita makan. Jadi kalau di sana kita mau makan nasi Padang yang sama-sama yang kita makan di sini, itu harus $5. Kalau di sini cuma cukup $1 udah bisa. Gitu. Itu ya. Nah ini ada rumus-rumusnya tentang kurs real tadi ya, tentang mobil gitu. Jadi rumusnya apa? Rumusnya ada di bawahnya. Kurs real adalah kurs nominal dikali dengan harga barang negeri dibagi dengan harga barang luar negeri. Kalau secara kurs real nih, epsilon sama dengan E dikali dengan apa? Perbandingan antara harga barang domestik dibagi dengan tingkat harga di luar negeri, gitu ya, dalam mata uang asing, gitu. Ya, ini rumusnya. Nah, kemudian tadi paritas daya beli ya, purchasing power parity tadi. Jadi seberapa kuat nih mata uang itu bisa dibandingkan di negeri kita dengan negeri di sana gitu ya. $1 kita mah udah bisa beli makan. Kalau di sana belum bisa beli makan gitu. Baru 1/5 porsinya gitu. Kalau kita makan tuh cuman 2 kali suap udah habis. Kalau di sini kan nasi Padangnya 14.500 tuh udah kenyang lah gitu. 15.000 apalagi ya. Biasanya 15 ribuan ya. Nah, itu purchasing power parity. Nah, kemudian di sini juga tadi paritas daya beli itu sangat bergantung dengan apa? Ya, akhirnya dikaitkan juga ya, karena kurs real ini sangat sensitif dengan interaksi ekspor impor. Jadi sangat tergantung gitu. Kurs real ini seberapa besar sih bisa membuat kita bisa berinteraksi perdagangan internasional gitu. Tergantung dari kurs realnya gitu. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau misalkan ini antara kurs real dan ekspornya itu adalah negatif. Negatif semakin rendah kurs realnya. Jadi bentuknya tuh negatif tuh ke bawah ya, malah ke bawah. Itu downward sloping itu negatif artinya. Semakin rendah kurs real, maka semakin mahal barang-barang domestik relatif terhadap barang-barang luar negeri. Sehingga semakin besar ekspor netnya. Jadi gini, kalau kita mau melakukan ekspor impor, kita harus memastikan. Kita kan misalkan nih, saya kasih contoh ya dengan bahasa yang sederhana. Jadi kita mau beli nih, harga sapu di Indonesia berapa sih? Sapu untuk nyapu ya, harganya berapa? Harganya Emang ada sapu 18.000, Pak. 18.000. Teman-teman kalau ke online shopping, kemudian di situ bisa diimpor langsung dari Cina, dari Tiongkok, itu harganya berapa coba? Harganya adalah Rp3.000 harga sapu itu.
Nah, jadi lebih baik mana? Impor kan? Nah, itulah kita akan, jadi kalau kurs realnya lebih rendah, kita akan lebih banyak melakukan apa? Aktivitas ekspor impor gitu. Aktivitas impor gitu ya, maksudnya akan melaksanakan aktivitas itu gitu. Berarti ya kalau misalkan net ekspor impornya ya menurun gitu ya. Nah, tapi kita akan enggan gitu, ngapain juga kita beli ke luar negeri misalkan. Kalau misalkan di sana kayak di Jepang tuh lebih mahal yang namanya sapu. Kalau sapu di Indonesia tadi 18.000 ya, di sana tuh bisa 3 kali lipatnya. Jadi ada teman saya tuh ekspor tuh malah ke Jepang, ekspor sapu, ini walaupun sapu gitu ya, diekspor ke Jepang, tapi ada pelatihannya, bisa 3 kali lipat harganya. Nah, jadi harganya di sana jadi 100.000 lah, plus ada pelatihan. Gitu. Nah, jadi aktivitas itu akan sangat dipengaruhi oleh kurs realnya. Jadi nilai harga barangnya, gitu ya. Nah, ini adalah interaksi tadi ya, shifting SI-nya, saving dan investment. Nah, ini juga, nah ini kalau misalkan dia bergerak nih, SI-nya bergerak ke kiri. Nah, ini maka dampak kebijakan fiskal nih, ekspansioner. Nah, berarti kebijakan fiskal ekspansioner ini seperti kenaikan belanja pemerintah atau pemotongan pajak akan mengurangi tabungan nasional. Berarti dia akan bergeser SI S1-nya, S1 minus I-nya ke kiri ya. Jadi S2I. Nah, turunnya tabungan mengurangi penawaran dolar untuk ditukar ke mata uang asing. Sehingga dengan pergeseran seperti ini apa? Kurs realnya jadi meningkat gitu. Nah, maka terjadi apa? Terjadi penurunan ekspor. Net ekspornya akan berkurang gitu dengan sendirinya. Kenapa? Tadi harganya meningkat, kurs realnya meningkat. Maka apa? Ekspornya berkurang. Ya, terjadi shiftingnya tadi kebijakan fiskal. Nah, ini akan menyebabkan berkurang net ekspornya. Nah, demikian pun ketika misalkan kebijakan luar negerinya adalah ekspansioner, mengurangi tabungan gitu ya, untuk meningkatkan tingkat bunga dunia dari R1 ke R2 nih, yang shifting adalah apa? R-nya. Nah, maka kenaikan tingkat bunga dunia mengurangi investasi dalam negeri, lalu meningkatkan penawaran dolar untuk ditukarkan ke mata uang asing. Dia berarti bergerak ke kanan. Nih, ketika dia bergerak ke kanan, ya otomatis apa akibatnya? Kurs realnya akan menurun. Nah, ketika harganya lebih murah apa? Kurs realnya menurun, maka akibatnya adalah net ekspornya akan bergerak. Jadi aktivitas ekspornya akan lebih banyak. Gitu. Nah, ini yang bergerak sekarang ininya apa? Kebijakan fiskalnya ya, yaitu savingnya. Nah, sekarang permintaan investasinya meningkat. Nah, investasinya meningkat dari jumlah domestik ya, dari I1 ke I2. Nah, akibatnya apa? Penawaran dolar akan ditukar ke mata uang asing itu menurun dari SI1 ke SI2. Jadi bergerak ke kiri lagi. Nah, akhirnya apa? Ketika dia bergerak ke kiri, dari yang tadinya di sini shifting ke kiri lagi, nah berarti ininya apa? Kurs realnya meningkat. Artinya apa? Net ekspornya akan bergerak ke kiri lagi. Jadi akan mengurangi lagi tuh jumlah ekspornya. Yaitu ini ya simulasi-simulasinya. Tapi di sini harus pemahaman saja bahwa bentuknya seperti ini. Hampir serupa dengan tadi ya yang dijelaskan di bagian yang pertama terkait dengan yang pertama tadi. Nah, jadi pembahasan kita sampai sini, sampai terkait dengan perekonomian terbuka terkait dengan arus modal dan barang internasional. Nah, tadi saya sampaikan beberapa ilustrasi ya terkait kenapa nih ekspornya berkurang. Ya, ini antara
S dengan I ya. Saving dengan investment. Terus yang terakhir tadi saving minus investment dengan apa? Dengan kurs real. Kalau ini dengan tingkat bunga, tadi dengan kurs real, gitu ya. Nah, teman-teman baca-baca lagi, teman-teman mahasiswa baca-baca lagi di rumah supaya lebih paham maksudnya seperti apa ya. Oke, mungkin segitu dulu ya. Kalau kita bahas nanti pertanyaan-pertanyaannya di ini ya, di grup ya, di grup kita bahas. Terus saya pun nanti mungkin akan posting di YouTube untuk videonya supaya teman-teman bisa kembali mengkaji ulang apa yang sudah saya sampaikan. Dan terima kasih atas perhatiannya ya. Kita akhiri dulu atau gimana? Itu dulu ya kayaknya ya. Setuju? Baik, Pak. Oke. Yap. Jangan lupa tugasnya ya. Oke, Oke, Pak. yang bisa saya sampaikan, terima kasih.